Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita kembali bersama-sama pada kesempatan ini mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan, secara khusus Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai 24. Pada waktu itu, ke-70 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan kepadanya anak berkenan menyatakannya." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-temanku, sahabat-sahabat, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi menampilkan suatu percakapan antara ke-70 murid yang pulang dari perutusannya dengan Yesus sendiri. Dalam percakapan itu, para murid itu mengungkapkan rasa gembiranya di mana mereka dapat menaklukkan setan-setan. "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Yesus dalam menanggapi pernyataan para murid itu, dia menyampaikan bahwa apa yang mereka lakukan itu terjadi karena mereka sudah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus sendiri. Dengan demikian, penaklukan yang mereka lakukan terhadap setan-setan itu bukan karena kekuatan mereka sendiri, tetapi karena memang kuasa Allah yang telah bekerja di dalam diri mereka. Teman-teman yang terkasih, di samping itu Tuhan juga bergembira bersama para murid itu, dan ungkapan kegembiraannya dituangkannya dalam doa syukurnya, boleh dibilang seperti itu, atau ungkapan syukurnya kepada Bapa. "Ya Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi kau nyatakan kepada orang kecil." Itu artinya bahwa kuasa itu diberikan kepada para murid itu bukan karena mereka bijak atau bukan karena mereka pandai, tetapi karena memang mereka seperti anak kecil mempunyai karakter penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Allah, kerendahan hati serta ketulusan dan kesetiaan, dan yang paling penting adalah keterbukaan atas kehadiran Allah, rahmat Allah yang mau bekerja di dalam diri mereka. Teman-teman yang terkasih, di akhir dari percakapan itu Tuhan mengungkapkan suatu fakta yang dialami oleh para nabi, bahwa para nabi zaman dahulu atau raja-raja pada zaman dahulu ingin melihat dan mendengar
sabda Allah yang memang secara langsung disampaikan kepada mereka. Atau boleh kita katakan ingin mendengar dan melihat Allah yang menjelma menjadi manusia, atau Mesias yang mereka nubuatkan yang akan segera datang, tetapi mereka tidak bisa melihatnya. Dan kegembiraan itu sebenarnya Tuhan Yesus mau menyampaikannya kepada para murid, bahwa para murid itu seharusnya bergembira karena mereka bisa melihat langsung Mesias itu, bisa mendengar langsung Mesias yang berbicara, dan juga bisa melihat langsung Mesias yang mampu memberikan kuasa kepada para murid itu. Dalam pengalaman ini atau dalam bacaan ini, bahwa Tuhan itu sangat terbuka terhadap manusia, bahwa Tuhan itu tidak pernah menutup dirinya kepada manusia. Yang terpenting adalah kehadiran atau keterbukaan diri manusia untuk menyambut kehadirannya. Dan tentunya teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini yang hendak kita pelajari bahwa Tuhan mengutus kita sebagai orang yang telah dibaptis, dan tentunya di dalam sakramen pembaptisan yang telah kita terima, kita sudah mendapat kuasa atau kita sudah mendapat kekuatan untuk juga bisa mengalahkan atau menaklukkan setan-setan. Mungkin kita tidak bisa menaklukkan setan-setan secara fisiknya atau secara nyata, tetapi kita mampu menaklukkan setan yang ada di dalam diri kita, kecenderungan-kecenderungan jahat kita yang menyimpang dari kehendak Allah, dan juga menaklukkan rencana-rencana kita untuk mementingkan diri sendiri atau untuk menikmati kenikmatan dunia ini secara tidak bertanggung jawab. Dan Tuhan juga pada hari ini mau menegaskan kepada kita, berbahagialah kita karena kita bisa mendengar dan melihat Dia berbicara. Walaupun saat ini kita mendengarnya berbicara melalui kitab suci, renungan-renungan, khotbah-khotbah para imam, diakon, bapak uskup, yang tentunya semuanya itu merupakan perwakilan dari Yesus yang sudah memberikan mereka kuasa untuk mewartakan atau untuk menyampaikan kabar sukacita Injil itu kepada kita semua. Dan bagaimanapun titik temu atau hal yang kita pelajari adalah Allah akan senantiasa memberikan kita kekuatan. Yang terpenting bagi kita adalah penyerahan diri secara total kepadanya, ketaatan dan ketulusan iman kita. Semoga bacaan hari ini meneguhkan kita. Amin.